Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan Pemdes Cengkuang, alhamdulillah pagi ini sesuai dengan agenda yang telah kami bahas kemarin, bahwa hari ini kami Pemdes Cengkuang punya inisiatif akan memberikan presentasi yang akan kami sampaikan kepada siapapun yang punya kewenangan di daerah ataupun di pusat, dalam rangka bahwa Pemdes Desa Cengkuang sangat mendukung dari program Bapak Presiden Prabowo di tahun keempat beliau memimpin akan menjadikan Indonesia menjadi lumbung pangan. Mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan. Untuk itu, hal-hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan program Pak Presiden, bahwa ketahanan pangan, terutama kami daerah petani padi, sangat membutuhkan air. Untuk memenuhi kebutuhan air itu, maka segala hal yang berkaitan dengan air, terutama irigasi dari hulu ke hilir, akan sangat berpengaruh. Sehingga kami punya inisiatif hari ini, kami akan meninjau langsung bagaimana situasi yang sebenarnya, bahwa banyak sekali hambatan terkait dengan masuknya air dari hulu ke hilir. Ke depan mudah-mudahan bisa didengar presentasi kami oleh pusat ataupun oleh daerah, sehingga bisa diperbaiki untuk lancarnya air di desa kami, demi untuk mendukung program Presiden Prabowo di periode ini. Kurang lebih seperti itu. Diawali Bismillahirrahmanirrahim, kami segera akan meluncur ke titik-titik lokasi yang akan kami kunjungi dan akan kami presentasikan. Seperti yang sudah kami nasihatkan di desa tadi, bahwa yang pertama kami memberikan contoh yang irigasi, bagaimana seharusnya irigasi untuk pengairan di sawah kami, untuk sampai ke titik tujuan akhir yang sekitar 8-10 kilo untuk mencapai ke desa kami. Kami contohkan seperti di sini, kami sudah membangun JUT dengan kanan kiri saluran air, sehingga akan mengurangi kebocoran-kebocoran dari perjalanan dari hulu ke hilir. Untuk itu nanti di lokasi lain akan kami contohkan irigasi yang belum sama sekali tersentuh, baik dari pembangunan desa ataupun dari daerah ataupun dari pusat. Di sini juga di tahun 20 kami mengajukan ke Dinas Pertanian Kabupaten, terus langsung ke Kementerian di Jakarta, kemudian alhamdulillah disetujui dan diberikan dana di tahun 20, di tahun 21, di tahun 23, dan barusan kami diberikan lagi oleh Pemda Kabupaten Cirebon untuk memperbaiki atau memperkeras jalan JUT di sawah kami. Kurang lebih itu yang nanti kami sampaikan. Di video berikutnya akan kami gambarkan betapa kami punya keinginan yang besar untuk memperbaiki irigasi-irigasi yang dari hulu ke hilir menuju ke desa kami, sehingga kami ingin mendukung tercapainya program dari Presiden Prabowo 4 tahun ke depan. Kurang lebih seperti itu. Nanti selanjutnya video kami akan kami narasikan kembali ke titik-titik lokasi yang harus diperbaiki.
enak, banyu lancar, orang keder dalane orang kayak bengen pelarakan, ngisi enak, bengen ke pelarak nggak pari ya kejebur, manggul ado, ngisi enak lah, ngal motor tekan sawah, nggak pupuk ya enak, bengen jadi panggul sampai tani sawah, ngisi motor anak motor langsung di sawah. Alhamdulillah lah, semoga lancar terus, dibangun maning tahun Arab rata KB, dalan enak, banyu enak, banyu ya ora wis nyumpel maning, tarik gelandang-gelandang baik. Ini memang kau nandur apa? Nandur kembang, kembang kingkong. Dia merasa kebantu. Sekarang enak, talane. Cuman jaluk diterus nang mana ya kadurung dipentok nang. Berapa meter maning mana kok? Kira-kira Masih ana golongan sekitar 300 meteran lah. 300 meter. Iya. Mudahan Jaluk dipentok nang. Irigasi dilanjut nang. Emang merasa kebantu, anak dalan bagus. Diotmik, dicor, irigasi bagus. Cuman durung nyampe, durung dilanjut nang mana di jaluk dipentok nang. Ini salah satu kewenangan desa dalam di APBDes itu ada program ketahanan pangan. Di awal tahun 22 kami membuat jaringan irigasi dari awalnya tanah sekarang sudah rapi dan dalam rangka mencegah kebocoran-kebocoran di area sawah lain untuk menuju titik utama yang akan diarah di ujung timur sepanjang sekitar kanan kiri 400-an meter lah, 2 nos, jadi panjangnya sekitar 200 lebih. Kemudian melangkah ke tahun 23 kami juga membangun rekayasa air yang seharusnya mengalir dari selatan ke utara. Kami berinovasi untuk memenuhi kebutuhan air di sebelah selatan yang jauh dari irigasi selatan. Kami rekayasa sehingga air yang seharusnya ke arah utara kami alihkan ke arah selatan untuk mencukupi area kami di sini sekitar 35 hektar. Dan di tahun 24 kami teruskan sampai di selatan sekitar 500 meter. Kami yang memang setiap tahun kurang sumber dari arah selatan, kami juga membuat program pipanisasi di ujung timur sebelah sana dengan panjang 400 meter dibantu dengan sistem pembanisasi dari bendung rentang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian kami juga akan ke titik selatan, tapi kebanyakan desa tetangga yang harus punya kewenangan, desa ataupun nanti pusat yang akan memberikan intervensi kalau bisa. Kalau kami di sini bisa, dana desa ketahanan pangan itu bisa untuk memperbaiki irigasi demi untuk terpenuhnya kebutuhan air petani di desa kami dengan luas lahan 40 hektar yang setiap tahun merasa kekurangan ketika musim kering. Itu nanti selanjutnya kami akan ke titik lokasi yang lain. Terima kasih. Ini salah satu program kami ketahanan pangan yang 20%, salah satunya di tahun 23 membuat jaringan pipa dari bendung rentang untuk mengairi sawah sebelah selatan yang memang harusnya dari bendung Kepu Jamblang kiri, karena satu dan banyak hal sehingga tidak nyampe. Kami bantu dengan program ini untuk bisa mengairi
areal yang ketika musim gaduh kedua selalu kekurangan air, dan sudah diuji coba tahun kemarin musim gaduh kedua, alhamdulillah sudah terpenuhi kebutuhan air di sini dengan adanya program ketahanan pangan Desa Cengguang. Tetapi masih 70%. Mudah-mudahan tahun ini bisa dilanjutkan sampai ke ujung sebelah timur, 30% lagi untuk mengairi area sawah sebelah kiri sekitar 8 hektar. Kurang lebih itu yang kami sampaikan. Nanti Meter ini ya. sepanjang 400 meter. Kemudian selanjutnya akan kami sampaikan juga narasi-narasi tentang irigasi yang belum sama sekali diperbaiki di titik lain. Berikut ini akan kami gambarkan beberapa hal yang menjadi kewenangan desa kami Cengguang sudah kami perbaiki untuk mencegah kebocoran itu. Untuk mencapai ke titik dari Kepuh ke Cengguang butuh waktu 6 jam, dan 6 jam itu dengan kebocoran kanan kiri sepanjang Penongan, Pasar Minggu, Kelangenan, Ciawi sampai ke Cowong itu sangat biasa, sehingga air yang seharusnya bisa mengairi 24 hektar dari rentang dari Kepuh, paling sekitar 30% yang bisa kami airi selama 12 jam, sekitar 7 atau 6 hektar. Selebihnya menunggu jatah gilir berikutnya. Jadi yang seharusnya gilir air itu 1 minggu sekali menjadi 3 minggu sekali, karena 1 gilir air selama 12 jam hanya mengairi 30%. Untuk itu kalau kemudian perbaikan itu bisa seperti yang sisi utara, itu akan sangat mencegah kebocoran, sehingga kebutuhan air di desa kami bisa terpenuhi. Mudah-mudahan persentase ini bisa disampaikan dan bisa diterima dengan kewenangan pusat dan daerah. Terima kasih. Ini melanjutkan perjalanan kami yang barusan di Desa Cengguang, yang beberapa titik sudah kami perbaikan dengan kewenangan kami Desa Cengguang di program ketahanan pangan. Kita melangkah ke sini yang memang kewenangannya bukan desa, tetapi titiknya juga berpindah. Kalau tadi di desa kami di Desa Cengguang, sekarang desa ternak kami yaitu di Desa Ciawi, yang memang kewenangannya bukan kewenangan desa, kewenangan PSDA kabupaten ataupun provinsi. Tetapi setiap tahun kami selalu bersuadaya untuk melakukan pengerukan dengan penyewaan alat berat, urunan setiap desa di 2 kecamatan, meskipun tidak semua desa ikut urunan, dan memang hasilnya tidak bisa maksimal karena keterbatasan anggaran untuk melakukan pengerukan dengan alat berat. Demikian, mudah-mudahan ke depan biaya-biaya untuk pengerukan itu bisa diintervensi oleh kewenangan daerah PSDA kabupaten ataupun provinsi atau PU di pusat. Berapa dalam sedimen sungai di aliran kami untuk mencapai ke titik Desa Cengguang, seberapa dalam lumpur yang harus diangkat sehingga bisa nanti kebutuhan air di desa kami bisa terpenuhi. Sedimen di sungai yang kami lewati sekitar 40-50 cm, betapa luar biasa hambatan air untuk menuju ke desa kami. Demikian, terima kasih. Melanjutkan yang perjalanan yang tadi di titik Desa Ciawi sampai dengan Pasar Minggu, lumayan
bisa mengalir air dengan baik meskipun jauh dari sempurna, tetapi kita lihat di sini di daerah Palimanan Timur betapa sangat luar biasanya air saluran irigasi yang lebarnya 4 meter tetapi hilang sekitar 2,5 meter, tersisa hanya 1,5 meter. Itu akan sangat berpengaruh terhadap jalur air ke desa kami, sehingga kami butuh sekali intervensi dari provinsi ataupun dari kabupaten atau dari pusat untuk bagaimana aliran sungai bisa seperti dulu. Kami bisa saja memberi dengan cara patungan beberapa desa dengan menyewa alat berat, tetapi yang bisa kami lakukan setiap tahun itu di titik kepu yang memang alat berat bisa masuk ke sungai karena dengan berbagai alasan. Yang pertama, ketika di titik ini akan melakukan perbaikan, meskipun dengan swadaya kami desa-desa sekecamatan Palimanan dan Gempol, kemudian dibantu juga dari kecamatan Kalanganan, alat berat bisa saja kami sewa, tetapi alat berat nggak bisa masuk ke titik tujuan karena banyaknya hambatan-hambatan, terutama setelah dibangunnya beberapa warung, dan memang banyak, bukan beberapa, sepanjang daerah Pasar Minggu sampai ke titik ujung di Kepu, Panongan, itu banyaknya bangunan-bangunan warung, sehingga bagaimana mungkin alat berat bisa masuk ke titik sungai yang memang harus dikeruk. Dengan cara manual, tenaga manusia biasa, saya rasa nggak mungkin. Karena sudah begitu lamanya sedimen itu akhirnya menjadi keras dan akan susah untuk dicangkul, sehingga butuh alat berat sejenis beko sehingga bisa mempercepat, dan pasti bisa kalau dengan alat. Tetapi mungkin butuh kewenangan lain untuk bagaimana masuknya alat-alat berat itu bisa masuk ke titik-titik tujuan, yaitu di sungai ini yang sedang kami gambarkan. Kali ini kami akan menggambarkan bagaimana kualitas air untuk sawah dari hasil pengrajin batu yang pasti lambat laun dalam jangka waktu yang panjang akan berpengaruh terhadap kesuburan tanah dan akan berpengaruh kepada hasil panen di tingkat petani. Dan dalam rangka untuk mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo, kami sangat berharap sekali untuk bagaimana dinas-dinas yang terkait bisa memperbaiki kualitas air dengan barangkali bagaimana bisa mengkondisikan pengrajin batu agar direlokasi ataukah dibikin sistem limbah, sehingga limbah hasil gergajian batu tidak masuk ke aliran sungai yang dibutuhkan oleh para petani, sehingga nanti tingkat kesuburan tanah tidak terpengaruhi oleh kualitas air yang tidak bagus. Berikutnya kami gambarkan terkait dengan kegiatan-kegiatan di 2 tahun kemarin, bahwa dengan inisiatif kami dengan beberapa kepala desa di Kecamatan Palimanan, Gempol, dan Kalanganan, kami 2 tahun ini selalu berswadaya urunan dana untuk penyewaan alat berat
demi lancarnya aliran air ke sawah-sawah di desa-desa kami di Kecamatan Palimanan, Gempol, dan beberapa di Kelangenan. Di 2 tahun ini kami sudah melaksanakan itu, tetapi bahwa memang belum maksimal ya, karena dengan kondisi alam yang demikian lumayan berat untuk dikerjakan, dan baru kami kerjakan baru sepanjang sekitar 100 meter. Selanjutnya ke arah utara sama juga masalah seperti yang kami narasikan di video sebelumnya di titik Palimanan Timur. Banyaknya bangunan-bangunan liar di atas tanggul sehingga pekerjaan kami tidak bisa kami lanjutkan ke titik-titik itu. Dengan narasi ini mudah-mudahan bisa tersampaikan, dan kepada pihak-pihak yang berwenang mudah-mudahan bisa memberikan intervensi demi satu, lancarnya air ke titik desa-desa di Kecamatan Palimanan, terutama desa-desa yang berada di ujung Kecamatan Palimanan, di paling utara yang paling jauh sekali, sekitar 7-8 kilo untuk mencapai ke sana. Dan kedua, kami juga ingin kualitas air kembali seperti zaman dulu ketika belum ada pengrajin batu, karena itu salah satu penyebab rusaknya tingkat kesuburan tanah di desa-desa di Kecamatan Palimanan, Gempol, dan Kelangenan. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo, dan untuk mencapai itu maka sangat dibutuhkan, satu adalah kualitas air yang baik dan kuantitas air yang mencukupi untuk bisa mengairi sawah-sawah di wilayah Cirebon khususnya dan di Jawa Barat pada umumnya. Demikian, terima kasih.